Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Amalia Rahmawati sebagai moderator, dan ada rekan saya yaitu Anissa Pona dan Sania Pradini yang akan melanjutkan materi setelah saya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih AMDAL. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 1, yaitu telah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Adapun teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak, dan jika iya, maka diberikan jalan alternatif pencegahnya. Adapun komponen dokumen AMDAL, yang pertama, dokumen kerangka acuan ANDAL atau KA ANDAL. Yang kedua, dokumen ANDAL. Yang ketiga, dokumen rencana pengolahan lingkungan hidup atau RKL. Yang keempat, ada dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. ANDAL, RKL, dan RPL diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh komisi penilai. Adapun dampak yang ditimbulkan, yang pertama udara. Udara adalah berdebu, radiasi kimia, suara bising, dan aroma tidak sedap. 2. Air, yaitu mengubah warna, bau dan rasa, menjadi kering, matinya binatang air, dan timbul penyakit yang disebabkan oleh air. Yang ketiga, ada suhu atau iklim, yaitu suhu udara menjadi panas, terjadinya pemanasan global. Yang keempat, tanah dan hutan, yaitu tidak subur, gersang, dan tandus, berkurang jumlah erosi, banjir, rusak aliran sungai, punahnya keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, manusia, yaitu timbulnya berbagai macam penyakit, berubah budaya dan perilaku masyarakat akibat perubahan demografi, rusak adat dan budaya. Adapun cara penyelesaian dari dampak yang ditimbulkan yaitu udara, yaitu memasang filter udara, memasang alat kedap udara. Yang kedua, air, yaitu memasang filter, saluran air, saluran pembuangan yang teratur di tempat yang tepat, menetralisasi air dan obat-obatan tertentu. Adapun suhu atau iklim, dengan cara penghijauan, dan tanah dan hutan, yaitu dengan cara reboisasi, penimbunan terhadap penggalian. Dan yang terakhir, manusia, yaitu menyediakan tempat kesehatan gratis, ganti rugi dan lokasi yang layak, menggunakan peralatan pengaman, dan diberikan asuransi jiwa dan kesehatan. Selanjutnya ada tujuan AMDAL. Yang pertama, identifikasi KEK, yaitu identifikasi semua rencana yang akan dilaksanakan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, ada impact terhadap lingkungan, yaitu identifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu memperkirakan dan mengevaluasi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sania Pradini. Saya Sania Pradini dan saya ingin melanjutkan hasil dari presentasi makalah teman saya tadi. Selanjutnya ada kegunaan AMDAL. Yang pertama, sebagai bahan bagi perencanaan dan pengelolaan usaha dan pembangunan wilayah. Dan yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Dan yang ketiga, ada memberikan masukan untuk penyusunan desain perinci teknis dari usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rancangan usaha dan kegiatan. Dan yang terakhir ada memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya ada rona lingkungan hidup. Rona lingkungan hidup sangat beragam dalam bentuk ukuran, tujuan, sasaran, dan sebagainya. Selanjutnya, rona lingkungan hidup juga berada
menurut letak geografi, keanekaragaman, faktor lingkungan hidup, dan pengaruh manusia. Selanjutnya ada perakiraan dampak besar dan penting. Dampak besar dan terpenting dalam studi AMDAL, menurut pedoman penyusunan AMDAL hendaknya dimuat hal-hal sebagai berikut. Perakiraan dampak usaha dan atau kegiatan pada saat prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan paskoperasi terhadap lingkungan hidup. Penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan, dan pemerintahan dengan mengacu pada pedoman pemantauan dampak besar dan penting. Diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan atau tidak langsung. Telaahan dilakukan untuk masing-masing determinatif menggunakan metode-metode formal secara matematis. Ada evaluasi dampak besar dan penting. Telaahan terhadap dampak besar dan penting bersifat totalitas terhadap ragam dampak besar dan penting lingkungan hidup. Telaahan secara holistis atas berbagai komponen lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan yang mendasar. Dampak-dampak yang besar dan penting yang dihasilkan dari evaluasi disajikan sebagai dampak-dampak besar dan penting yang harus dikelola. Telaahan sebagai dasar pengelolaan. Hubungan sebab akibat rencana usaha kegiatan dan rasa lingkungan hidup dengan dampak positif, negatif yang mungkin timbul. Dampak penting positif atau negatif akan berlangsung terus selama usaha itu berlangsung, atau antara dampak satu dengan yang lainnya akan terdapat hubungan timbal balik yang antagonis dan sinergetik. Kelompok masyarakat yang akan terkena dampak negatif dan positif. Luas daerah yang terkena dampak penting, analisis bencana alam dan risiko jika ada atau dekat daerah bencana alam. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Adapun ruang lingkup studi. Yang pertama, rencana usaha penyebab dampak. Yang kedua, kondisi rona lingkungan hidup yang terkena dampak. Ketiga, jenis-jenis kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi beserta dampak yang ditimbulkan. Dan yang keempat, mengacu pada hasil perlingkup yang tertuang dalam dokumen kerangka acuan AMDAL. Selanjutnya ada metode analisis data. Studi AMDAL harus sesuai dengan alur dan pedoman yang telah ditetapkan, dan metode analisis AMDAL harus dilaksanakan secara ilmiah dengan memperhatikan yang pertama, jenis data primer atau sekunder yang sahih dan dapat dipercaya. Yang kedua, metode pengumpulan data harus teliti, jelas, dan akurat. Yang ketiga, pengumpulan data dan informasi menggunakan kombinasi 3 atau lebih metode agar diperoleh data yang reliabilitas. Selanjutnya, sistematika penyusunan dokumen AMDAL. AMDAL perlu disusun secara sistematis sehingga langsung mengemukakan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga, memuat uraian singkat tentang rencana usaha dengan berbagai kemungkinan dampak besar dan pentingnya kesenjangan data. Hal yang dipandangi sangat perlu untuk melengkapi ringkasan. Kemudian ada kegunaan dan keperluan rencana usaha kegiatan. Yang pertama, Sekian dari presentasi makalah kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.